Selamat sore. Selamat sore. Sebelum kita memulai misa pada sore hari ini, mari kita berlatih untuk Mazmur terlebih dahulu. Padamu ya Tuhan, ada sabda kehidupan abadi. Padamu ya Tuhan, ada sabda kehidupan abadi. Sekali lagi. Padamu ya Tuhan, ada sabda kehidupan abadi. Padamu ya Tuhan, ada sabda kehidupan abadi. Terima kasih.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Selamat mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu Prapaskah ketiga dari Gereja Santa Maria Regina, Paroki Bintaro Jaya. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Imam Bernardus Hardijantan Dermawan PR. Pelayanan liturgi dibantu oleh lingkungan Santo Yohanes de Brito wilayah 1, Kor oleh lingkungan Santo Gregorius wilayah 4. Mohon perhatian, kantong kolekte dijalankan satu persatu. Kolekte 1 dengan kantong warna merah dan kolekte 2 dengan kantong warna hitam untuk biaya operasional gereja. Untuk menjaga kelancaran peribadatan dan protokol kesehatan, mohon kerjasama umat agar mengikuti arahan dari penyambut umat Allah pada saat penempatan duduk, komuni, dan meninggalkan gereja, serta tidak meninggalkan sampah di bangku gereja. Marilah kita persiapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi.
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Oma Opa, Ibu Bapa, Saudara-saudari, rekan muda, adik-adik dan anak-anak yang terkasih, selamat sore. Selamat datang di rumah Tuhan, Gereja Santa Maria Regina. Hari ini bersama dengan seluruh gereja semesta, kita memasuki hari Minggu Prapaskah yang ketiga. Dan kita diajak untuk mendengarkan sabda Tuhan baik-baik, khususnya tatkala Yesus bersabda, "Rombaklah bait Allah ini, maka dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali." Kita mohon pengampunan dan belas kasih agar doa, pinta, dan syukur kita berkenan di hadirat-Nya. Seraya menyanyikan lagu Tuhan Kasihanilah Kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, datang dan hadirlah di tengah-tengah di dalam perayaan ini. Semoga sabda-Mu menjadi daya pembebas bagi kami, sehingga kami dapat saling bertemu, bergaul, penuh cinta kasih, demi Yesus Putra-Mu yang telah menguduskan nama-Mu, serta merintis jalan kehidupan. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Kita duduk, kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Keluaran. Di Gunung Sinai, Allah berfirman begini, "Akulah Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku.
Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu tidak dengan hormat. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya tidak dengan hormat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan suatu pekerjaan, engkau sendiri atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan pada hari ketujuh Ia beristirahat. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ibu bapamu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hamba sahayanya, lembu atau keledainya, atau apapun yang dimilikinya. Demikianlah sabda Tuhan. Padamu ya Tuhan, ada jabta kehidupan abadi. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata berseri. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu.
lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, orang Yahudi menuntut tanda dan orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang tersalib, suatu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang bukan Yahudi. Tetapi bagi mereka yang dipanggil, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di halaman bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba, dan merpati, serta penukar-penukar uang duduk di situ. Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Pada pedagang-pedagang merpati Ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kalian membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Lalu teringatlah murid-murid Yesus
bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku. Tetapi para pemuka Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, runtuhkanlah bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait suci adalah tubuhnya sendiri. Karena itu sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sementara Yesus tinggal di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda mujizat yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal semua manusia dan karena tidak perlu seorang pun bersaksi kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu Bapak, saudara-saudari, rekan muda, adik-adik dan anak-anak yang terkasih. Ada 3 langkah, 3 poin, terlalu banyak ya, nggak apa-apa. Sebagai bekal hidup rohani, ketika kita berbicara, ketika gereja memperdengarkan sabda Tuhan mengenai Yesus yang dianggap marah di bait Allah. Mudah-mudahan bisa menjadi permenungan kita 1 minggu ke depan ini. Ada 3 poin, 3 langkah. Poin yang pertama, seringkali kita mendengarkan dan mendapatkan penjelasan bahwa Yesus itu marah di bait Allah. Ngamuk, kata orang Jakarta. Betulkah begitu? Yesus marah, Yesus ngamuk. Ada pandangan yang berbeda berbicara tentang peristiwa Yesus yang marah di bait Allah itu. Intinya, Yesus itu bukan marah, Yesus bukan ngamuk. Tetapi inilah yang disebut dengan tindakan profetis, tindakan kenabian. Seperti nabi-nabi dalam perjanjian lama. Seringkali ada tindakan-tindakan sederhana yang juga dilakukan oleh para nabi, mau menunjukkan pesan Tuhan. Nah, kira-kira itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi ceritanya begini, Yesus kan pergi ke bait Allah. Seperti biasa tiap tahun dia mau merayakan hari raya Paskah. Itu sebabnya kita tahu, Ibu Bapak, kira-kira Yesus itu hidup berkaryanya cuma 3 tahun. Ilmunya dari mana? Itu dari Injil Yohanes. Dan salah satunya ketika Yesus datang ke bait Allah,
untuk merayakan Paskah. Jadi Yesus itu sudah tahu apa yang terjadi di bait Allah itu. Monopoli, bukan mainan ya, monopoli. Kekuasaan yang tak ada batasnya. Mungkin juga istilah sekarang dinasti. Kira-kira begitu. Yesus berserta dengan ke-12 muridnya itu diminta ya oleh Tuhan Yesus, "You seakan-akan jualan lembu. You seakan-akan jualan domba. You seakan-akan ada penukar uang." Lalu ya, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Yesus sudah mulai berorasi. Semakin orasi, orang kan semakin menarik. Oh, ini orang ngomong apa nih? Bicara apa nih? Termasuk juga para penguasa bait Allah itu. Lalu ketika udah mulai banyak, ya, para murid yang diminta oleh Tuhan Yesus, ya, terus terang aja mereka nggak bisa bersaing kok dengan monopoli yang ada di bait Allah itu. Ketika berdatangan itulah Yesus mengobrak-abrik ya dagangan-dagangan para muridnya. Kemudian dia sambil berteriak, ambil semuanya ini. Jangan membuat rumahku menjadi tempat berjualan. Kan semakin menarik ya kalau ada orasi seperti itu. Lalu para murid juga berteriak, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Jadi saudara-saudari yang terkasih, Yesus tidak ngamuk. Yesus tidak marah-marah di bait Allah. Tetapi Yesus melakukan tindakan kenabian, tindakan profetis. Dan tindakan kenabian ini ditutup dengan teriakan, rombak bait Allah ini. Dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Langkah pertama. Langkah kedua. Itu sabda Tuhan. Rombak bait Allah ini. Rombak bangunan bait Allah di dalam diri kita. Manakah bangunan bait Allah yang kita bangun sesungguhnya? Masa Prapaskah yang pertama, kalau kita masih ingat, itu kan kita disodorkan oleh godaan-godaan. Markus memang tidak menceritakan, tetapi Matius dan Lukas itu mengurai ada 3 godaan di dalam hidup ini. Yang pertama nafsu. Nafsu itu bisa macam-macam, Ibu Bapak. Nafsu uang, nafsu seks, emosi yang tak terkendali. Yang kedua jabatan, popularitas, kekuasaan. Dan yang ketiga itu adalah popularitas nama baik. Pengen namanya disebut-sebut. Kalau perlu titelnya. Kalau di universitas, titel itu memang penting. Tetapi mungkin dalam hidup menggereja, mungkin titel tidak perlu. Tidak perlu disebut-sebut. Mungkin. Dan seringkali orang membangun bait Allahnya di dalam dirinya itu dengan godaan-godaan seperti itu. Maka kalau itu yang terjadi, sabda Yesus itu harusnya mengena di dalam diri kita.
rombak bait Allah, bangunan bait Allah seperti itu. Itu bukan bangunan yang kokoh. Itu bangunan yang rapuh, Saudara-saudari yang terkasih, lalu pertanyaannya, bagaimanakah membangun bangunan bait Allah di dalam hidup kita? Maaf, saya marah-marah enggak ya? Enggak ya? Oke. Mazmur tanggapan ya, itu membantu kita yang dinyanyikan dengan baik oleh si pemazmur. Sabda Tuhan adalah kebenaran. Hukum Tuhan membebaskan. Jadi kita sudah diberi petunjuk bagaimana membangun bait Allah di dalam hidup kita. Sabda Tuhan, hukum Tuhan. Bacaan kedua yang diperdengarkan tadi juga secara positif. Itu yang disebut dengan bangunan teologi. Gereja Katolik itu menganut paham teologi salib, teologi penderitaan. Itu sebab mengapa Gereja Katolik tetap mempertahankan salib korpus Yesus yang mengalami penderitaan. Bukan teologi sukses, bukan. Tetapi kami memberitakan Kristus yang tersalib, kata Paulus. Langkah kedua, langkah ketiga. Saya mau cerita. Jadi ceritanya begini. Ada seorang putri mau menikah. Dia ingin mau membangun keluarga barunya, keluarga baru. Tetapi dengan catatan, dia membangun keluarga barunya dengan melarikan diri. Jadi perempuan ini, gadis ini menikah karena ia ingin cepat-cepat keluar dari rumah. Entah bagaimana ceritanya, ia tidak betah tinggal di rumah. Tidak kerasan tinggal bersama dengan orang tuanya, dengan saudara-saudarinya. Tidak betah dia. Ada istilah dalam psikologi, silakan search di Google, itu adalah sindrom anak kedua. Jadi kalau kita anak kedua, ya, pada umumnya loh ya, mengalami sindrom anak kedua. Frater anak keberapa, Frater? Oh, pertama. Dia tidak mengalami sindrom. Nah, ini anak kedua. Kebetulan mumpung ada cowok yang ingin melamar dan menikahinya. Maka cepat dan tergesa, akhirnya dia menikah. Jadi saudara-saudari yang terkasih, keluarga yang dibangun oleh gadis ini didasarkan atas pelarian. Dia ingin cepat-cepat keluar dari rumah orang tuanya. Bukan karena cinta, bukan karena visi hidup berkeluarga yang kuat. Apa akibatnya? Rapuh, runtuh. Ketahuanlah suaminya itu suka main kasar. Dan ketahuanlah suaminya itu suka selingkuh. 1 tahun kemudian dia akhirnya tidak tahan. Dia bercerai.
Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, keluarga ini yang saya ceritakan dibangun dengan bata-bata yang rapuh, Bata-bata karena ingin cepat keluar dari rumah. Maka saudara-saudari yang terkasih, dalam masa prapaskah ini, kalau ada batu-batu seperti itu, biarlah Tuhan sendiri rombak bangunan bait Allah di dalam diri kita. Dan biarlah Tuhan sendiri yang menata dengan sabda-sabdanya yang kita dengarkan setiap hari. Silakan merenungkan. Kita berdiri, kita ungkapkan syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan melawan Maria, yang menderita sengsara dan pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Ia naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Karena tahu bahwa Tuhan itu Bapa kita bersama, maka dapatlah kita berdoa kepadanya. Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa melimpahkan berkat dan terang Roh Kudus kepada Sri Paus, para uskup, para imam, dan semua rohaniawan dalam melanjutkan karya pewartaan sukacita ilahi, agar semakin banyak orang yang mengenal Yesus Kristus sebagai sumber kehidupan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemerintah dan tokoh bangsa kita, semoga Allah Bapa memberikan karunia roh pengenalan akan Tuhan yang semakin dalam, sehingga segala sikap dan perilaku serta tutur kata mereka menjadi teladan bagi seluruh masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua, semoga Allah Bapa mendampingi para orang tua dalam mendidik anak-anaknya agar dengan sabar dan senantiasa mendekatkan anak-anaknya untuk selalu mencintai Yesus Kristus dan tidak tergiur untuk meninggalkannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga Allah Bapa menerangi hati dan menuntun kita semua agar selalu berusaha menjaga kemurnian bait Allah dalam diri kita sendiri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan intensi di dalam hati kita. Untuk segala intensi kita, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, bukalah hati kami, agar kami dapat menangkap bahasa tanda-tanda-Mu. Yakinkanlah kami bahwa Engkaulah yang menyertai kami, meninggalkan tanah penjajahan menuju tanah kebebasan. Berkat jasa Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Doalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah bersama persembahan ini ucapan syukur kami atas Dia yang memperkenalkan nama-Mu kepada kami dan memberikan kami satu sama lain sebagai saudara sebapa yang selalu menyertai kami dengan daya pembebasannya demi Kristus Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Melalui pantang Kau menghendaki kami mengucap syukur kepadamu, supaya hati kami orang berdosa ini dilembutkan dari kesombongan dan dimampukan untuk meneladan kemurahan hati-Mu dengan memberi makanan kepada mereka yang berkekurangan. Sebab itu bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh Kudus-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santa Maria Regina, pelindung paroki, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kita berdiri, kita nyanyikan lagu Bapa Kami. Kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Untuk selama-lamanya damai Tuhan bersamamu. Salam damai.
lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba.
Burung pipit mendapat tempat dan burung merpati bersarang di rumah-Mu. Meletakkan anak-anaknya di dekat altar-Mu ya Tuhan semesta alam, Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang yang tinggal di dalam rumah-Mu yang selalu memuji-Mu. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, dengarkanlah seruan kami dan lindungilah hidup kami. Sebagaimana Engkau melindungi Ishak, perkenankanlah kami melalui penderitaan memasuki kehidupan sejati demi Dia yang telah mematuhi kehendak-Mu dengan sempurna dan menjadi pemimpin kehidupan kami. Ialah Kristus Tuhan pengantara kami. Kita duduk, kita dengarkan beberapa pengumuman. Mohon perhatian umat akan adanya beberapa pengumuman. 1. PDPKK San Mare diadakan Rabu 6 Maret pukul 10 di Aula Gereja San Mare. 2. Workshop The Fully Alive Experience akan diadakan mulai tanggal 9 Maret bersama Romo Wawan SX di ruang kelas lantai 3. 3. Bina Iman Remaja mengadakan acara Jalan Salib dan aktivitas bersama Frater Christopher pada hari Sabtu 9 Maret pukul 11 sampai 15 di ruang kelas lantai 3. 4. Program Discovery untuk pasangan yang sedang menjalin hubungan serius. Program ini akan dilaksanakan tanggal 16 Maret. 5. WKRI Cabang San Mare akan mengadakan pasar murah pada hari Minggu 17 Maret. Umat yang ingin berpartisipasi menyumbangkan pakaian dan barang layak pakai dapat mengumpulkannya di ruang belakang aula sampai tanggal 10 Maret. 6. Seminar Kerahiman Ilahi akan diadakan pada Sabtu 23 Maret pukul 9 di Aula San Mare dengan narasumber Romo Gunadi Emmanuel. 7. Pendaftaran peserta Emmaus Journey San Mare angkatan ke-6 telah dibuka sampai dengan tanggal 1 Mei. Informasi kegiatan-kegiatan di atas dan informasi pendaftaran dapat dilihat di majalah dinding atau meja pendaftaran depan aula setelah misa. Jumlah kolekte Sabtu dan Minggu tanggal 24 dan 25 Februari 2024. Kolekte pertama sejumlah Rp65.501.322. Kolekte kedua sejumlah Rp76.834.673. Dana Paskah Rp27.774.000. Kolekte Jalan Salib Rp4.375.800. Sekian pengumuman dan terima kasih. Saya undang berdiri untuk mendoakan malaikat Tuhan. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Marilah kita berdoa. Kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab saudara-saudari yang terkasih, terima kasih untuk kebersamaan kita pada perayaan Ekaristi ini. Juga terima kasih kepada para pelayan liturgi. Selamat malam minggu, waktunya apa? Wakuncar, waktu kunjung pacar kalau punya ya. Kita mohon berkat Tuhan, Tuhan bersamamu. Doa-doa, keluarga, usaha, pekerjaan, kesehatan, orang-orang yang akan kita jumpai, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Kita pergi, kita wartakan kebaikan Tuhan.